Mana anjing? Apa yang diperas anjing? Oh 200 doang ya? Kok 200 doang ya? Cacat nih. 200 itu udah oke lah. Ya, jadi kita kembali lagi ke larinya teh bang. Nah itu ya, gue sebenarnya sih kepo lama dari Hypo ini, yaitu HP Infinix GT 30 karena banyak banget yang komen di terutama di nyantai, bang review Infinix 30 dong bang. Bang ini bang, mending Infinix 30 bang. Waduh. Salah. Gue kalau buka HP ini tuh suka nggak sabar ya. Karena bagus banget ya. Nih handphonenya nih tuh. Wih, kita dapat yang warna biru ya. Ini warnanya apa sih? Ini kita dapat yang warna biru punya ya. Gue lupa deh ini warnanya apa sih. Warnanya itu adalah cyber blue ya. Oh, cyber blue. Jadi robot biru. Nah, ya robot biru dia. Olah kedinginan kali ya. Gue juga nggak tahu. Nih dalam boxnya dulu pertama dia dapat dalam boxnya nih ya. Ini dapat smart friend dia nih. Oh. 33 GB nggak penting lagi. Terus ada lisensi by Qualcomm. Nih ini nggak harus gue kasih tau ya. Lisensi by Qualcomm itu tuh bukan dia pakai Snapdragon, tapi ngomongin wave-nya seinget gue deh. Antara wave atau internet gitu. Gue lupa deh kayak jaringan. Nah ini case-nya yang biasa kita dapatnya nih jelly begini. Ya, casing biasa lah ini standar. Chargernya gue masih sama ya, kebetulan 45 watt dan ada kabelnya. Ini boxnya kita taruh, wah gila suka banget gue. Gue tuh sebenernya suka tahu sama Infinix tuh, bener deh. Ya asli dia tuh, ini ya Transsion tuh berubah banyak tau semenjak banyak bukan kita kritik, lebih banyak orang yang kritik gitu. Dia tuh berbenah banyak ya, terutama di bagian AI ini. Bukan gua lah anjing, gue siapa? Anjir gue yang kritik. Nih, ini juga masih sama ya untuk awal-awal nih masih ala-ala mereka. Yang dimana ini oke banget ya, karena anti mainstream sudah pasti. Infinix tuh kesukaannya gue sama Infinix adalah yang bikin kuat Infinix itu adalah dia tuh anti mainstream gitu. Kita lihat dari desainnya dulu. Nih, desainnya ini anti mainstream banget nih. Kayak gini tuh, gue gak tahu ya ini tuh bisa lu pamer gak sih ke temen lu kayak lu foto di kaca gitu. Iya. Nah, nggak tahu sih ya, bisa apa enggak ya. Kalau iri bilang. Cuman seenggaknya itu menunjukkan tuh dia stay di gaming gitu. Tidak seperti Poco ya. Poco itu dia dulu punya GT, F4 GT dan selesai. Gue juga nggak ngerti. Desainnya mirip kayak gini nih F4 GT nih. Baru nih, F4 GT tuh mirip nih. Bahasa desainnya bukan desainnya. Bahasa desainnya begini nih, kayak ada aksen-aksen gaming, lalu bentuk kamera begini, sama ada trigger button-nya juga. Nah, sekarang dia udah bukan trigger button dia nih. Udah kayak ultrasonic gitu-gitu ya. Nah ini saat gue masukin email gue ngerasa salah satu kelemahannya sih masih di ini ya, haptic ya. Cuman hapticnya itu jauh sih dari yang GT awal tuh sampai yang sekarang tuh gila ya. Karena di salah satunya seinget gue, hapticnya itu dulu agak-agak ampas kayak spring gitu. Nah sekarang tuh better lah, cuman ya kekurangannya nggak kuat aja. Sementara kan yang dijual HP gaming kan hapticnya bang, gua pengen denger ini bang, pengen denger apa suara tembakan deket dulu gitu. Bezelnya nih, tuh langsung lihat ya, lumayan simetris ya, dan dia tipis gitu ya. Tidak seperti HP 3 jutaan dari Samsung, sudah pasti. Ada beginian nih, nggak ada. Dagunya juga segede-gede gaban nih. Nih, walaupun agak overexpose, tapi kelihatan ya, dia tuh old phone-nya tuh dia bisa ada yang Infinix, Android sama Apple. Jadi kalau dari iPhone mungkin bisa langsung tuh. Ih keren juga loh. Baru sadar gua. Tuh, kalau dia pencet Android, dia Tecno Itel atau order Android ya. Sama Infinix kayak Infinix aja. Gila, keren. Wah gila. Oke, terus. Oke, nih dari awalnya dulu langsung ada karakter apa ini? Apa ini? Ini Delta Force ya, karakter Delta Force ya. Gue baru tahu. Ya seenggaknya kagak ini ya, bukan JKT48 ya. Itu tidak mencerminkan HP. Kita dulu. Baru nyalain dipuji, langsung ini siapa ini anjing? Masih inilah ya. Gak apa-apa, JKT48-nya mah bagus-bagus aja.
Cuma ya mendingan inilah gitu. Terus lu kalau lu perhatiin nih, oke. Ini ngomongin UI-nya ya kita ya. Ini kan ada kayak grup gitu kan. Nih gue kasih tau aja nih yang spesial dari Infinix dan kawan-kawan Transcend lebih tepatnya. Nih tuh. Gue hold nih grupnya. Bisa gue lebarin bro. Tuh. Gue geser dulu misalnya nih. Tuh. Bisa gue lebarin gini tuh. Ih gila bro, kayak ColorOS ini. Keren banget. Goblok ya. Rapi lah. Coba kita cek juga buat bloatware-nya. Buat bloatware-nya di sini tidak ada ya. Palm Store doang. Oh ada nih. Hot Apps ini. Hot Apps apa nih? Loh kok nggak bisa dibuka? Oh belum ke download tapi baru ada aja. Bisa delete gak sih? Oh nggak bisa di-delete coy. Aneh juga ya. Coba. Hot Apps nih, nah kalau lu keganggu lu bisa gini nih, kebuka tadi, lu tahan, terus lu matiin aja, jebret tuh, nah, tuh hilang langsung, jadi bisa kelihatan clean, ada XOS Family, wah gila ini mah clean banget cok, berapa harganya ya? Bentar dah, gue jadi kepo beneran nih, harganya tuh 3,2 juta coy. Harganya tuh 3,2 juta anjir. Gila banget nih dapat begini ya. Ini lumayan kenceng loh dan ini tuh dipakai 7.400 ya. Kalau mau nanya, "Bang, ada bedanya nggak 7.300 sama 7.400?" Tidak ada bedanya, tidak ada bedanya sebenarnya. Cuman ya setidaknya ada bedanya sedikit cuman ya nggak banyak banget gitu. Wah, gila keren banget. Sekarang kita langsung coba buat button ininya nih. Oh, dia jadi ada macam-macam, guys. Ada macam-macam nih. Nih, tuh. Misalnya tadi gue setting ya. Ini long press nih. Tuh ya, long press-nya. Jadi kayak misalnya long press buat ini. Mana anjing? Apa yang di press anjing? Lah, gak jelas anjing. Apa yang di press bangsat? Lah ini gak ada yang bisa dipencet. Tadi tulisannya ada long press-nya. Mana long press-nya guys? Gak ada. Error kali ya? Sampai video ini selesai. Jadi lupa bahas long press-nya. Jadi tunggu review-nya di Nyantek ya guys. Nih, tadi poin gue masih sama ya. Soal Infinix itu ngasih yang clean-cleanan tadi, dia tuh ada kayak tulisan buat hidden gitu tadi. Tulisannya XOS yang mana tuh? Di bagian storage control-nya nih, keren banget. Jadi tuh dia storage control itu adalah, jadi kan biasanya kalau nge-game tuh kayak ada Mobile Legends, PUBG dan lain-lain kan. Jadi itu dia bener-bener ditaruh di dalam XRN-nya doang. Jadi lu dapet menu tetap clean. Jadi kalau lu main game bener-bener tinggal buka XRN-nya doang. Kira-kira isi XRN-nya sih buat setting-setting. Sisanya sih udah nggak ada lagi special function-nya, palingan Nickel Lake Wave-nya apa? Ah nih tuh ada lampu-lampunya tuh. Tuh. Keren bro, gila lo, tuh, dung. Harusnya kasih lagu. Ingin berbagi kisah, menanti dirimu. Gitu. Mungkin kalau lo lagi di klub boginan keren kali, diusir paling. Piting. Atas kerjasamanya. Anda ya, diusir. Kita cari dari HW Info dulu ya. Ini pakai UFS udah pasti lah ya. RAM-nya LPDDR4X 7400. Lalu apalagi di sini? Screen-nya ini masih Full HD Plus ya? Iya, tapi kan di tulisnya 1,5K, cuman ini masih Full HD Plus ya. Dan dia buat screen-nya sendiri berapa hertz sih? Tadi katanya tuh klaimnya 144. Kita lihat apakah benar 144. Masih di setting ya 144-nya. Sama ini pon ya. Teleponannya smooth ya, teleponan smooth tuh, SMS juga smooth. Ini message 144 itu penting guys, ya 144 Hz karena banyak SMS penipuan. Lu bales, lu kata-katain tuh gampang tuh. Gua 144 bos, penipu lu kata-katain bisa tuh ya. Cuman ya oke lah, ada aja opsinya gitu. Di bahasa info, lalu kita coba langsung ngetes yang lain. Buat ininya. Ini kalau sensor mah udah pasti gyroskopnya mah gyroskop ini ya, gyroskop yang apa namanya tuh.
Udah pasti yang hardware punya, nggak mungkin. Nih, oke, buat touch sampling rate, ini kelihatannya masih di maksimalnya itu di 200 ya, kalau kita di main biasa doang gitu. Kok cuma 200 bang? Nah, sabar. Tapi kalau kita masukin ke dalam, apa namanya, ke dalam X arenanya, ya harusnya lebih kencang. Lihat, touch sampling rate, udah masuk ya, start. Oh 200 doang ya? Kok 200 doang ya? Cacat nih. 144. Sotoy juga gue ya. Kok 200 doang ya? Ya ini udah mode maksimal ya. Ternyata di 200 udah sama 166 doang. Gue berharap lebih tinggi sih. Cuman mungkin untuk pembedanya sama GT yang Pro-nya agak-agak dikecilin dikit sih. Cuman ya nggak masalah lah. Iya nggak sih? 200 itu udah oke lah. Ya gitu doang sih kira-kira dari pembukaan kali ini. Tidak terlalu penting, cuma yang jelas adalah gue cuma mau ngasih tahu aja. Pertama, ini adalah sebuah handphone yang harus ditiru dan contoh sama brand Cina lain ya. SoC yang dikasih juga kenceng di harga 3,2 dan lagi-lagi OS-nya clean ya. Tadi kan lu lihat kan bisa delete-delete kan, paling ini bisa delete. Juga bisa delete. Ya, itulah kira-kira sejauh itu lah Infinix itu memang jadi demand yang tinggi di masyarakat ya. Tapi kalau lu nanya bang, kira-kira bakal diadu nggak sama iQOO Z10R di nyantai? Pasti diadu, jangan lupa buat stay tune. Udah gitu doang sih. Penutupnya belum ada ya, kayak.